Ya, saya sebentar saja. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kalau dulu MPR yang saya jadi ketuanya itu melakukan amandemen 4 tahapan, itu memang insya Allah sudah sesuai dengan konteks kepentingan waktu itu. Jadi zaman itu bergerak, ya, kita hidup dalam sebuah sejarah, bukan mitos. Kalau mitos itu mandek, ya. Sejarah itu terus berjalan pantare, ya, pantare. Kemudian ada perubahan kuantitatif, tapi juga kualitatif. Bangsa besar ini tentu juga kena hukum sejarah itu. Nah, jadi kalau kami dulu itu melakukan 4 kali tahapan amandemen, itu ya alhamdulillah sesuai waktu itu. Tapi itu lebih satu generasi yang lalu, tentu sudah berubah. Nah, sekarang Pak Bambang Susatyo dan semua ini, Pak Ahmad Basarah dan lainnya lah, ya, Pak Fadil Muhammad, semuanya lah, ya. Ini sekarang akan membawa terus, ya. Jadi kalau di Amerika itu, saya pernah di sana, ya, itu adanya anak-anak, it's a great country, pass it on, tomorrow's children have to carry on, it's a great country, pass it on, dan seterusnya. Ini negeri besar, kata anak-anak Amerika itu, mari kita lanjutkan ke depan, karena tomorrow's children, anak-anak masa datang itulah yang jadi orang dewasa, terus membawa ke depan terus, ya, harus sejarah untuk kebesaran negaranya. Saya kira saya kan outgoing generation, ya. Saya tinggal nunggu waktu kapan malaikat memanggil saya. Ini masih ada insya Allah beberapa, walaupun mungkin juga lebih cepat, ada juga bisa, ya. Belum tentu juga, ya. Tapi secara lahiriah kan seperti itu, ya. Jadi saya tadi menyampaikan jangan pernah pesimis. Ini negeri yang diberkati dari langit, yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, ya. Jadi yang penting adalah bahwa di dalam perut bumi kita ini, apakah di Papua, di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, di Sulawesi, itu oleh Allah itu untuk kita lebih dulu, ya. Jadi itu sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan sebesar kemakmuran konglomerat dan orang-orang gawat itu, ya. Nah, jadi ini penting sekali, ya. Jadi saya menyampaikan kalau mau dikasihkan diberi amandemen, silahkan, ya, sesuai kebutuhan zaman, ya. Kemudian kalau ada kata Presiden bangsa Indonesia asli mau dikembalikan lagi, mengapa tidak, ya, supaya nanti tidak terjadi ada manusia di warga negara, ya, punya paspor ini tapi juga punya paspor asing, kemudian nyelonong, ya, dengan kekuatan uang besarnya itu bisa jadi presiden. Nah, terakhir, ya, jadi begini. Jadi mengapa dulu saya sebagai ketua MPR itu melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden, ya, dan wakil presiden, itu karena perhitungan kami dulu, perhitungannya agak naif. Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, ya, mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin, perlu puluhan, ratusan triliun, ternyata mungkin. Nah, itu loh, ya, memang itu luar biasa kita ini, ya. Nah, jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak, ya? MPR kan orangnya kan berpikir, ya, punya pertimbangan, ya. Tapi kalau rakyat pada umumnya itu biasanya, ya, di Amerika itu ada namanya demokrasi jadi dolarokrasi, ya. Kalau kita itu demokrasi jadi rupiahtokrasi, dan rupiah brengsek semua kemudian, ya. Jadi itu sajalah, ya. Mudah-mudahan kita doakan semua MPR sekarang ini bisa menaikkan tugasnya
dan jadi lembaga tertinggi lagi ya, karena kalau tidak itu nanti MPR memang kurang berbobot. Ya. Jadi intinya Pak Amin ingin demokrasi is king, tidak lagi tes is king, begitu Pak Amin? Ya. Jadi waktu saya jadi ketua MPR itu, presiden-presiden itu kemudian kalau bangun pagi, wah di atasnya masih ada ketua MPR. Sekarang kan nggak dibungkus ya. Enggak. Kalau dari Pak Amin melihatnya ini kan berarti demokrasinya mundur begitu ya Pak, nilainya itu dari kapan sih Pak? Ya, atau mana yang kasus paling digarisbawahi? Entah putusan MA atau jadi gini, jadi maaf ya, jadi semua mengatakan ada backsliding democracy, blunder ya. Bahkan ada mengatakan apa namanya race to the bottom ya. Gara-gara demokrasi yang rusak ini, semua lantas perlombaan untuk masuk ke jurang yang paling dalam. Nah, saya nyebut nama, ini memang sosok seseorang yang nampaknya tidak mengerti demokrasi, ya. Semua diambil alih, ya. 94% DPR juga agak keenakan diambil alih, ya. Ini juga salah beliau juga, ya. Enggak tahu ya. Kemudian lembaga-lembaga tinggi juga disinakan, dirotasi ya. Lantas semua nyanggih-nyanggih saja. Sekarang seperti ini keadaannya. Ya. Untuk ingat ya, merusak itu lebih mudah. Untuk membangun itu lebih berat. Jadi orang itu saya lupa namanya itu sudah merusak demokrasi ini ya. Nah jadi saya pikir sudah waktunya goodbye sir. Please go back to your asal usul ya. Kemudian nggak usah cawe-cawe lagi, biarlah Pak Prabowo ambil alih dengan dukungan mayoritas partai-partai politik dan Indonesia, mudah-mudahan ada harapan. Dan assalamualaikum.